Terbukti kan acara tahun baru Heru Budi jadi rebutan selfie oleh rakyat DKI karena keberhasilannya. Mantan gak benar kaget dan hanya cemburu dalam diam. Tentunya malam tahun baru pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi warganya dan warga sekitarnya untuk merayakan. Untuk itu, tadi sudah Pak Kapolda sampaikan ada beberapa titik Sudirman Tamrin 7 sampai dengan 8 titik. Berikutnya adalah di seluruh kantor wali kota juga ada kegiatan untuk memecah massa. Berikutnya juga swasta seperti di Ancol, PIK, dan M Block. Dan selanjutnya adalah yang kami nanti bersama Forkopimda ada di Taman Mini. Heru Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta agar berhati-hati untuk menghadapi tahun baru. Dalam konferensi pers, Heru Budi mengimbau para pengaman bagian dari TNI maupun Kapolda untuk mengawasi atau mengamankan DKI Jakarta menghadapi penghujung malam tahun baru dan pembukaan tahun baru. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Citra seorang pejabat publik benar-benar terpuruk. Pada umumnya lebih disebabkan oleh ulahnya sendiri ketimbang faktor eksternal. Namun yang paling menyedihkan adalah bersangkutan seolah-olah terus bertahan dengan manipulasi fakta, dan hal ini yang kita saksikan pada diri seorang Anies Baswedan. Saat itu Anies Baswedan menggebu-gebu mempertunjukkan hasil kerjanya selama ia di Jakarta. Bahkan Anies Baswedan betapa bangganya dia dengan pencapaian tak seberapa itu, namun di sisi lain dia justru menyembunyikan fakta lain karena kegagalan dari sejumlah bijaksananya. Mulai dari hal sumur resapan yang digugat oleh rakyat DKI Jakarta agar menutup kembali karena menyebabkan masalah. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Anies Baswedan mengklaim dirinya sudah bekerja keras selama ia di DKI Jakarta atau selama ia menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Anies menilai ia bekerja dalam senyap, disuarakan Anies usai disentil soal banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta atau mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini ingin maju sebagai Presiden tahun 2024 sempat dikritik dan kelihatan kerja soal penanganan banjir atau penanganan ibu kota DKI Jakarta. Anies kemudian menyuarakan kerja senyap atau sudah bekerja keras selama ia di DKI Jakarta. Kritik keras itu dilontarkan anggota Komisi DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Dia menilai hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rizah Patria yang terlihat bekerja. Sehingga ini sudah kami bahas semuanya, dan kami Satpol PP, Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan turun semua. Nanti ada penjelasan secara detail dari Pak Dirlantas dan Disub. Rute-rute untuk pelayanan Transjakarta MRT sudah kami maksimalkan, termasuk juga ada beberapa titik yang memang dianggap lokasi rute itu adalah menambah penumpang atau menambah massa untuk menuju titik seperti Sudirman Tamrin, akan ditambahkan busnya ya Pak Kasudin, Pak Kepala Dinas ya, menambahkan sampai 60 unit dan beberapa rute sampai 90 unit. Dan kami pastikan mudah-mudahan semua pelayanan dengan baik, termasuk kesehatan. Saya sudah juga minta Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan RSUD rujukan. Tadi juga dihimbau oleh Pak Kapolda, kami akan turunkan di titik-titik tertentu untuk pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi yang rawan. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Kasdan, Pak Kapolda, kami bersama 3 pilar
tentunya untuk mensukseskan acara tutup tahun 2022 menyambut tahun baru 2023. Nanti secara teknis silakan rekan-rekan dari Dirlantas yang terpenting itu dan dari perhubungan. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk menjaga masing-masing, yaitu misalnya ada kerawanan-kerawanan yang di tempat perumahan padat untuk menghindari kembang api, petasan, dan juga kami menghimbau kepada warga masyarakat yang ingin ikut keramaian di 7 titik, menjaga kebersihan, menjaga kesabaran jika ada memang sangat padat, dan tentunya saling memahami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berbeda dengan PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengharapkan Forkopimda optimis bangun Jakarta, mulai dari mengatasi kemacetan, mengatasi banjir DKI Jakarta, serta normalisasi sungai. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyambut acara pergantian tahun baru di 2023 di Taman Mini Indonesia. Dia berharap di tahun ini seluruh pimpinan instansi di DKI Jakarta optimis membangun Jakarta. Imbauan PJ Gubernur DKI Jakarta untuk menyemangati para bawahannya agar terus bekerja keras serta bekerja secara intelektual. Selain itu, PJ Gubernur meminta masyarakat turut berperan membangun DKI Jakarta. Tentu dalam hal itu membutuhkan kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Heru Budi mengatakan Jakarta telah melewati tantangan besar yakni COVID-19 yang terjadi di tahun lalu. Dia menyambut hal itu tak terlepas dari peran masyarakat di DKI Jakarta. Sebelumnya, Heru Budi bersama jajaran Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, dan Kepala Staf Kodam Jakarta Brigjen Edi Sutrisno, Kepala BIN Daerah Kapolda Mayor Jenderal Purwinto, beserta seluruh jajaran Provinsi DKI Jakarta menghadiri acara perayaan pergantian tahun baru. Mereka mulanya mengadakan kegiatan doa bersama hingga pembagian door prize. Acara itu ditutup dengan perhitungan mundur menuju 2023 dengan diiringi kembang api di depan danau. Setelah itu para pejabat tersebut membubarkan diri. Anies Baswedan bukan saja masalah banjir. Penguburan mimpi Anies sebagai calon presiden adalah masalah Formula E. Masyarakat DKI Jakarta awalnya mengira kebijakan Anies melenceng dalam penanganan banjir yang akan mengganjal Anies mimpi Anies menjadi presiden tahun 2024. Ternyata banjir membuatnya malah dibela mati-matian oleh pendukung fanatiknya. Salah satu pelanggaran suatu pemimpin yang dianggap cacat oleh masyarakat adalah korupsi atau kelebihan bayar. Lalu apa kaitan dengan ajang Formula E yang akan digelar di Jakarta pada awal Juni mendatang? Tahun 2019, Anies sudah menyatakan bahwa gelaran Formula E akan diadakan di kawasan Monas. Hal itu disuarakan oleh media sosial. DKI Jakarta telah resmi menjadi tuan rumah ajang Formula E. Rencananya, balapan ini gelar di kawasan Monumen Nasional. Hal itu diungkapkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan konferensi pers di kawasan lapangan Silang Monas. Meskipun sudah mengumumkan lokasi ajang balap mobil listrik ini, Anies menyambut rincian jalur balapan belum selesai. Belum lagi masalah kebijakan Anies yang saat ini adalah sumur resapan yang digugat oleh masyarakat DKI Jakarta agar menutup kembali karena menyebabkan masalah karena bisa membahayakan bagi pengendara lainnya. Beberapa kebijakan Anies terkait waring, terkait patung bambu, dan terkait pengecetan kebijakan Anies yang fatal hingga menyebabkan Anies banyak dikritik oleh media sosial saat dirinya ingin maju sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Dilansir dari beberapa media sosial, nilai proyek revitalisasi Monas sebesar 71,3 miliar. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta mengatakan dari 150 perusahaan yang berminat mengerjakan proyek, hanya ada 2 perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran.